Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi teman-teman sama aku Sima Taufiko di channel YouTube aku. Sebelumnya jangan lupa subscribe, jangan lupa nyalain notification-nya, jangan lupa share ke teman-teman kalian biar bisa nonton video ini. Oke, stay tune. Oke guys, ketemu lagi dengan Hati Bicara. Kali ini kita akan membicarain tentang stuck with you. Kalian tahu kan kenapa aku nyebutin tema itu? Karena sekarang aku sedang ada dalam posisi terjebak. Gimana ya, ironi juga sih kalau diceritain. Jadi kalian pernah gak ngerasain kalau kalian itu udah klik nih sama satu orang, nyaman banget, deket banget sama dia, malahan kamu udah kayak rasanya kayak pacar kamu gitu, kayak bakal jadi masa depan kamu. Tapi suatu ketika tiba-tiba dia kayak yang gak nunjukin effort itu lagi yang dulu dia lakuin ke kita. Nah, disitulah kita berpikir bahwa kita mending mundur gitu. Secara logika ya kita mending mundur, tapi ya bagaimana gitu kalau hati kita itu udah terlanjur sayang, udah terlanjur cinta. Kalian juga gak bisa maksain kita cinta ke siapa, orangnya kayak apa, dan cocok itu relatif gitu ya. Kita gak melulu tipe yang harus dipenuhi. Misalkan pacar aku itu harus tinggi, harus ganteng, harus berkumis tipis, harus itu enggak. Tapi soal kecocokan itu menurut aku itu ya hal yang sulit banget buat ditebak gitu. Meskipun kalian yang dengerin ini misalkan belum pernah ngerasain pacaran, tapi atau belum pernah ngerasain jatuh cinta, tapi kalian pasti tahu lah yang mana gitu yang klik sama kita, dari misalkan pertemanan juga atau dari hubungan-hubungan yang lainnya gitu. Gak mungkin kan kita bisa klik sama semua orang gitu, bisa nyaman sama semua orang, bisa nyeritain semua apa yang kita rasain itu ke semua orang, gak mungkin kan. Nah, di video kali ini aku akan share pengalaman aku selama beberapa bulan kebelakang ini. Karena kenapa aku share? Bukannya aku mau ngumbar dan atau mau curhat ke kalian gitu ya, tapi ini bisa atau akan menjadi pelajaran buat kalian. Jadi gini ceritanya, aku punya teman, sebut aja dia teman lama aku. Dia ya tentu cowok lah, dia cowok gitu. Dia deketin aku pas kita ketemu lagi. Kira-kira kalian ketebak mungkin teman lama itu apa, terus ketemu lagi apa itu ya. Aku gak bisa sebutin karena mungkin itu terlalu sensitif ya kalau disebutin. Nah, aku ketemu sama dia dan dalam waktu yang gak tepat. Kenapa dalam waktu yang gak tepat? Karena dunia aku sama dunia dia itu waktu itu beda banget. Aku keluaran pesantren, dia juga sama sih, tapi ya namanya juga dunianya beda itu ya. Kita itu udah pisah selama beberapa tahun gitu. Dan tiba-tiba dia datang, dia nunjukin bahwa sepertinya dia nggak seperti teman biasa gitu buat aku. Dan di situ aku bukannya nggak percaya ya, aku seperti hati-hati karena dia seakan-akan orang baru lagi buat aku. Di situ aku ngebatasin jangan sampai dia masuk ke dunia aku yang sekarang, karena aku nggak tahu dunia dia yang sekarang juga itu kayak gimana gitu. Dan pada waktu itu aku juga udah punya pacar gitu. Tapi saat itu mungkin aku udah gimana ya, udah ketarik gitu sama dia, sampai aku deket banget. Dan waktu itu juga kalau gak salah aku lagi digantung sama pacar aku gitu. Dan dia yang nyelamatin aku dari keterpurukan itu. Dan begonya lagi, dia nembak aku dan aku terima gitu guys.
Dan aku juga bingung kenapa aku bisa terima dia. Tapi kalau dipikir-pikir masa sekarang, kita kan butuh seseorang itu buat ada terus buat kita. Ada terus itu bukan berarti setiap saat, setiap detik buat kita, tapi ya ada terus itu ya selalu ada gitu buat kita bagaimanapun keadaannya. Ya mungkin dalam catatan kalau meskipun kita jauh atau LDR atau apapun itu, dia pasti akan ada buat kita. Nah, pas pada waktu itu si doi aku itu menghilang entah kemana, dan aku merasa bahwa ya nggak salah aku buka option lagi buat yang lain gitu, karena atau dia bukan jodoh, belum tentu juga jodoh aku. Terus ya aku punya hak gitu buat bahagia, dan disitulah aku menjalani hubungan mungkin berapa sekitar 20 menit gitu. Dan si doi aku itu balik lagi, dan aku gak mungkin kan nolak dia mentah-mentah gitu. Aku jelasin lah bahwa selama ini aku udah punya pacar, aku gak tahu dia bakal balik lagi. Terus doi aku gak tahu doi aku bakal gini lagi ke aku. Dan sayangnya dia gak ngerti. Dia gak ngerti, dia sama sekali gak ngerti masalah dia balik lagi gitu. Dia perhatian lagi ke aku, dan aku terpaksa mutusin teman nama aku itu. Kenapa aku memutuskan buat memutusin hubungan aku, dan jujur bahwa sebenarnya selama ini dia ada di posisi yang salah itu dalam hati aku. Karena aku udah tahu doi aku itu lama banget itu, hitungannya bukan cuma hari atau bulan gitu, tahun. Jadi aku gak mungkin bisa ninggalin dia gitu aja. Aku yakin nanti aku lagi buat dia survive, buat hubungan itu lagi. Tapi ternyata hasilnya nggak bertahan lama. Ternyata dia jauh lebih dulu ya nggak nyaman sama aku gitu. Dia nyari kenyamanan dari yang lain, terus sampai dia itu dekat sama temen aku sendiri. Dan mungkin itu adalah karmanya lah ya, namanya juga hubungan LDR. Setelah itu aku mutusin buat putus sama dia, dan break dulu, langsung putus. Tapi di situ aku ngerasa kesepian banget ya, dan aku mutusin buat beri lagi kesempatan buat dia satu kali lagi. Tapi ternyata dia nggak manfaatin kesempatan itu dengan sebaik mungkin, dan dia malah melanjutkan hubungannya dengan temen aku itu. Lalu setelah itu aku berusaha move on ya dari dia, berusaha move on banget. Pokoknya segala barang yang dari dia itu aku umpetin biar aku ngeliat. Lagu-lagu tentang dia itu aku hapus. Ya bagaimana lagi, bertahun-tahun sama dia itu gak mudah. Aku gak mudah dengan dia, dan masih ada rasa cinta lah sedikit. Tapi ya aku juga udah jatuh cinta, udah sayang sama temen aku itu, dan aku berharap ya bisa datang lagi dan bisa memperbaiki semuanya. Dan ternyata dugaanku benar, dia datang, dia berusaha buat mengingatin aku lagi, doa terus dia bantu aku buat move on dari aku yang dulu. Sama itu berlangsung baik-baik aja, dan aku tenang sama dia. Dan terjadilah hal yang tidak terduga. Dia tidak memberikan aku kejelasan. Guys, sedih banget. Karena dia tidak memberikan aku kejelasan, mungkin karena trauma dia pernah jadi pacar kedua aku, dan juga dia trauma juga pernah berhubungan. Aku terima, awalnya aku terima, tapi lama-lama kelamaan aku nggak bisa deh lebih terus. Aku butuh status gitu. Gimana kalau orang nanya gini,
ya sekarang kamu masih sendiri nggak? Dan kenyataannya enggak ya, tapi aku juga nggak punya hubungan apa-apa sama dia. Nah, sekarang ya saat itu aku mutusin buat tinggalin dia dan aku survive lagi dari awal. Guys, itu gak mudah. Setiap hari aku bikin status tentang dia dan dia gak lihat. Setiap hari aku deketin adiknya, aku bikin sosmednya, aku pantengin semua status dia, semua updatean dia setiap hari. Dan ya, itu menghasilkan aku. Hingga pada suatu waktu ada seorang yang deketin aku. Aku coba buka hati buat dia. Nyaman dan ternyata nyaman itu ada perasaan, guys. Aku nggak benar-benar cinta sama orang itu, dan orang itu juga yang membuat aku tidak bisa mencintai itu. Dan aku tahu itu, tapi ya sayangnya aku nggak bisa maksain keadaan gitu. Ya keadaannya aku sayang sama temen-temen aku itu, aku udah terjebak, udah stuck gitu, gak bisa kemana-mana gitu. Udah berusaha buat move on, dan sayangnya nggak bisa. Meskipun aku udah berusaha sekuat tenaga dan itu nggak menghasilkan. Sampai pada suatu waktu aku itu orang yang gimana ini mau bukan mana, ternyata dia gak ngasih kepastian juga, guys. Lalu setelah itu aku mencoba lagi doa supaya guys aku percaya bahwa semua keadaan bisa dilalui dan aku bisa menemukan orang yang terbaik gitu, dengan pengalaman yang nggak baik juga buat aku. Bukan nggak baik ya, amat sangat ironi gitu. Jadi emang kalian jangan pernah bohongin hati kalian sendiri. Aku saranin kalian harus bisa dalam high point value woman kalian itu. Kalian jangan berani diinjak-injak. Misalkan kalian itu cuma cewek, tapi kalian harus ungkapin apa yang kalian rasain. Mau marah ya marah aja, mau misalkan saya aja gitu. Jangan tutupi semuanya karena alasan yang ya gak jelas gitu. Kalian harus bisa mempertanggungjawabkan semua yang kalian udah lakuin. Jangan tiru aku ya. Pokoknya kalau kalian sayang seseorang bilang, kalau kalian enggak ya jangan sampai kalian terjebak kayak aku gini dalam situasi yang ini juga bisa, mundur juga susah, bertahan sampai pergi juga sakit. Hati aku kamu, tapi pikiran aku itu kemana-mana. Jangan sampai kalian kayak aku. Pokoknya jangan ya, kalian harus bisa nentuin dengan pelan dalam memutuskan sesuatu. Misalkan kalian mau sama dia, ya harus tinggalin yang satunya. Jangan lupa tentang pilihan yang